Viral di media sosial, seorang pengendara motor mendapatkan aksi kekerasan dari pengendara motor lain. Aksi ini dipicu adanya teguran merokok di motor padahal ia membawa bayi. Nah, inilah gaya kemarahan seorang pengendara motor yang membawa istri dan bayinya, tidak menggunakan helm, namun keduanya merokok di jalan. Ia mengamuk dan memukul pengendara motor lain karena tidak terima ditegur merokok di jalan saat membawa sepeda motor. Diketahui meski membawa istri dan bayinya, pria ini tetap merokok di jalan dan marah saat rokoknya dipadamkan pengendara menggunakan siraman air di jalan. Ramai diperbincangkan di media sosial, seorang influencer bernama Debbie Ceper memberikan bantuan hukum kepada korban yang dianiaya. Saya janji mau bantu yang dipukul ini. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah ketemu, namanya Paldi. Saya janji mau cari pengacara biar masalah kamu cepat selesai. Nah, kenalin, ini Bang Sidik dari kantor WRA. Betul. Ya. Bang, bisa tolong telepon Bang? Boleh, kita telepon Bang Ramzi dulu ya, coba ya, kita telepon Bang Ramzi. Assalamualaikum Bang. Siap Bang, izin Bang, ini Sidik sudah sama Bang Paldi Bang, pelaku korban, dan Bang Debi juga. Kebetulan yang bantu kita di sini. Izin Bang, ini mohon arahan Bang, ini gimana Bang baiknya Bang kita Bang? Udah buat laporan polisi Bang. Jadi laporan polisi ini masuk di ya. Ada isu. Bang. Boleh. Bang, ini Bang. Ya. Bang, Demo minta bantu Bang. Ternyata laporannya tanggal 16 Bang, belum jalan Bang. Oke, nanti kita coba masukkan surat kuasa. Nanti kita nanti perkembangan kepada pihak polisi ya. Siap Bang. Tolong dibantu ya Bang. Ternyata merantau Bang ke Jakarta Bang. Merantau Bang. Siap, nanti dibantu. Ya tolong ya Bang ya Ramzi ya. Ya, tolong Bang. Abang, izin lanjut Abang ya. Siap. Makasih Bang. Nah, makasih Bro. Bang, Siap. Tenang, nanti kita bantu, kita proses. Bang Paldi nanti habis ini tanda tangan surat kuasa. Habis itu besok kita langsung ke polsek. Kita koordinasi sama di sana. makasih ya Bang. Semangat ya memperjuangkan kebaikan. Ya, sebelumnya pada 28 Desember 2025 pernah terjadi keributan serupa di mana seorang pengendara motor tidak terima ditegur merokok di jalan. Ya, 28 Desember 2025 pengendara motor marah tidak terima saat ditegur merokok di jalan. Bahkan pelaku sempat menantangnya berkelahi karena tersinggung diminta mematikan rokoknya meskipun ia juga tidak menggunakan helm. Menariknya setelah video ini viral, pelaku langsung minta maaf. Netizen pun ramai membandingkan keganasannya sebelum viral dan permintaan maaf setelah viral. Saya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terdampak dan dirugikan, terutama Mas yang bersangkutan yang ada di video tersebut. Masa buruh menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta. Dalam aksi mereka, masa menuntut kenaikan upah minimum Provinsi DKI 2026. Mereka sudah putus asa. Beginilah aksi demo yang digelar siang tadi di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta. Masa menyuarakan 3 tuntutan, salah satunya terkait kenaikan UMP tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Akibat aksi ini, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan sempat tersendat. Polisi juga menyiagakan lebih dari 1.000 personel untuk mengawal aksi. Untuk menuntut 3 hal. Yang pertama adalah meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi kembali UMP DKI Jakarta 2026 yang murah dan UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2025, PP-nya nomor 49 2025. Yang kedua adalah meminta Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM mengembalikan UMSK di 19 kabupaten kota sesuai rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat tersebut. Yang ketiga, meminta pemerintah pusat turun tangan menyelamatkan 2.500 buruh PT Pakrin, Pabrik Kertas Indonesia di Mojokerto, Jawa Timur, ya akibat perselisihan antar pemilik pemilik perusahaan yang kemudian pemerintah pusat turun tangan, dalam hal ini Kementerian Hukum, yang keliru dalam memberikan tafsir terhadap keputusan
Mahkamah Agung. Sehingga perusahaan yang sedang sehat, sedang beroperasional dan ada uang 1 triliun. Uangnya masih 1 triliun, tapi nggak bisa diambil. Sehingga tidak bisa operasional. Karena dia nggak bisa operasional, nggak bisa bayar gaji karyawan udah 3 bulan. Nggak bisa operasional, ancaman PHK akan terjadi di 2.500 karyawan tersebut. Roy Suryo CS respon laporan yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan ilustrasi tuyul dan jin ifrit. Respon diduga jadi signal pecah kongsi antar sesama tersangka kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Drama kasus ijazah palsu Joko Widodo memasuki episode baru. Keretakan relasi antar para tersangka kasus ijazah Jokowi mulai terlihat. Kali ini, tersangka yang menempuh restoratif justice Egy Sujana dan Damai Harilubis melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi hal itu, Roy Suryo justru membalasnya dengan sebuah gambar ilustrasi 2 tuyul menemui jin ifrit. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua ICTI, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Pak Lukas Luarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, udah itu aja. Entah siapa yang dimaksud tuyul dan jin ifrit oleh Roy Suryo melalui gambar ilustrasi tersebut. Namun, sebelumnya Roy Suryo juga hendak menggugat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai restoratif justice dan SP3 Egy Damai cacat prosedur. Saling lapor dan gugat antar sesama tersangka kasus ijazah Jokowi ini bisa jadi sinyal pecah kongsi. Apalagi saat ini berkas Roy Suryo telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara penyidikan Egy dan Damai Lubis justru dihentikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kedatangan tamu spesial. Mereka adalah teman-teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya, reuni dilakukan di rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1, Sumber Solo, Selasa sore. Mereka datang setelah mengikuti sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Saat sidang ada 2 teman Jokowi yang menjadi saksi fakta, yakni Saminuddin Barowi dan Mustafa Iskandar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, influencer Cikita Fauzi tiba-tiba dicopot sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 meski ia sudah mengikuti pelatihan. Meski mengaku sedih, putri almarhumah Marissa Haq itu mengaku terima keputusan tersebut. Bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji, tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Inilah curhatan Cikita Fauzi di Instagram miliknya usai dicopot sebagai petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH. Ciki dicopot sebagai PPIH meski ia telah menjalani bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta selama beberapa pekan. Putri almarhumah Marissa Haq itu hanya diberitahu alasan pencopotan karena ada pemberitahuan dari atasan. Meski mengaku sedih, influencer sekaligus aktivis kemanusiaan itu mengaku menerima keputusan tersebut dan tidak ingin menelusuri penyebab mengapa ia diberhentikan mendadak. Ia mengaku tetap bersyukur sempat mengikuti pelatihan dan bertemu dengan sesama petugas haji. Jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji
haji sambil melayani tamu-tamu Allah. Aku minta maaf untuk jemaah haji tahun ini karena niat langsung untuk membersamai penyelenggaraan haji tahun ini ternyata belum mendapatkan jalannya. Sebanyak 4.418 orang terpilih menjadi petugas penyelenggara ibadah haji 2026. Angka itu naik sekitar 2 kali lipat dari tahun lalu. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji.